Maka pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali tentang akhlak kepada manusia yang selanjutnya, yaitu akhlak kepada keluarga. Maka dari keluarga tersebut terdiri dari orang tua, pasangan kita, anak-anak kita, kerabat. Yang kerabat ini mencangkup ada pade, bude, ya, kakak, adik, ya, dan yang lainnya. Maka kita akan membahas daripada akhlak kepada manusia, ya, yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga. Yang pertama kita dahulukan dari keluarga kita siapa? Yaitu orang tua kita. Bagaimana seorang muslim dan muslimah untuk berakhlak, ya, terhadap kedua orang tuanya. Maka orang tua ini harus mempunyai, ya, andil yang sangat besar untuk kita hormati, untuk kita hargai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk berbuat baik kepada siapa, Bu? Kepada kedua orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala menyertakan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka al-adabu ma'al walidain, adab kepada kedua orang tua, ya, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwasanya kita harus mengetahui tentang fadlu birrul walidain, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu minal a'malis shalihah, yaitu termasuk daripada amal-amal yang saleh, allati yakhraju biha al-quraba wa yusidu dhulumat. Maka berbakti kepada kedua orang tua keutamanya adalah bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua bisa menghilangkan kesusahan dan menghilangkan kegelapan-kegelapan. Maka kama fi qissati thalathati an-nafar alladhi atbaqa alaihim al-ghar, maka di antaranya adalah bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah termasuk amal-amal saleh, di antara amal dari amal-amal saleh yang bisa menghilangkan kesusahan, yang bisa menghilangkan kegelapan-kegelapan kita. Maka ibu mungkin pernah mendengar tentang kisahnya 3 orang yang terjebak di mana, Bu? Di gua. Tiba-tiba masuk, ya, dari atas batu jatuh menutupi pintu gua, sehingga 3 orang ini nggak bisa masuk. Maka salah satu di antara ketiga orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang tersebut mempunyai seorang, ya, ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya, yang ia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sampai-sampai Masya Allah, saking cintanya sama ibu, dia layani ibunya, dia memeras susu. Maka anaknya sampai nangis-nangis, merengek-rengek,
minta untuk dikasih air susu tersebut, tapi dia tidak kasih, dia dahulukan kepada ibunya. Padahal yang pada waktu itu ibunya sedang apa? Tidur. Anaknya merengek-rengek, anaknya minta-minta, tapi sama lelaki tersebut tidak dikasih sampai orang tua saya minum dulu. Kalau zaman sekarang bagaimana, Bu? Orang tua biasanya dikasih yang nomor 1, apa yang sisanya? Sisanya motong ayam, motong bebek, ibu dikasih pantatnya, dikasih kakinya. Enggak berpikiran, jangan makan dulu nak, mbah dulu makan. Tidak. Makan kadang-kadang gak diurusi, orang tua sisanya. Kadang-kadang orang tua, masya Allah, perlakuan anak kepada ibunya seperti pembantu. Harusnya orang tua sudah enak-enak, malah sudah ini na'udzubillah wa na'udzubillah. Maka hendaknya orang tua itu adalah sebagai raja. Orang tua adalah yang perlu bersama-sama kita hormati. Sehingga apa? Sehingga ketika laki-laki tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah punya amalan, saya punya orang tua, saya sangat sayang kepada orang tua saya memerah susu, maka anak-anak saya merengek minta air susu, saya tidak kasih. Ibu saya waktu itu sedang tidur, saya tidak kasih anaknya walaupun merengek-rengek sebelum orang tua saya minum. Maka seandainya itu menjadi amal soleh, ya Allah, maka bukakanlah pintu ini, atau singkirkanlah batu ini dari pintu gua ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan. Ini menunjukkan bahwasannya keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, wa annahu minal a'mali shalihah, termasuk amal soleh yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan. Maka kalau ibu punya amalan baik sama ibu lagi terjepit, doa sama Allah, insya Allah doanya diijabah. Orang berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan hilangkan kesusahannya. Maka ketika orang tua marah-marah sama kita nggak boleh ngelawan, kita nggak boleh berkata yang lebih keras daripada keduanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqfid lahuma janahad dulli minar rahmah, maka rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Maka dalam masalah orang tua ini banyak sekali kisah. Banyak sekali kisah. Ada seseorang punya ibu, hidupnya anak ini gak tenang. Dia ingat masih punya seorang ibu di rumah. Saya kepengen segera pulang kampung, saya kepengen ketemu sama ibunya. Akhirnya laki-laki ini bertekad untuk pulang kampung, ketemu sama orang tuanya. Sampai di rumah, wahai ibuku, apakah engkau sudah mengampuni kesalahan saya yang telah saya berbuat kepada ibu? Sudah nak, semuanya kesalahan sudah saya ampuni, saya sudah maafkan semuanya. Masa bu? Iya. Anak ini mencoba memancing. Ibu ingat nggak ketika saya umurnya sekitar 17 tahun? Oh iya. Pernah nggak atau ibu ingat nggak ketika kesalahan pada waktu itu saya perbuat? Oh iya, saya ingat betul bahwasanya engkau ketika umur 17 tahun pernah melakukan kesalahan yang menyakitkan sekali pada hati ibu, yang sampai saat ini belum ibu maafkan. Oh, ternyata ketika tadi waktu pulang disebutkan, saya
masih punya dosa, kira-kira ibu sudah memaafkan semua atau belum? Belum. Sudah. Tapi ketika diingatkan, ketika sekitar umur 17 tahun, saya pernah melakukan kesalahan, ternyata ibunya ingat bahwasanya dosa itu, kesalahan itu yang sampai saat ini ibu belum pernah maafkan. Sampai saat ini. Oh, ibu masih ingat gak? Iya, ingat. Kamu kan dulu pernah mengatakan sama ibu. Jadi ceritanya itu ibunya itu melakukan kesalahan yang sebenarnya nggak seberapa, tapi anaknya ini mengatakan dengan perkataan yang menyakitkan hati. Ceritanya ibunya itu mencucikan celana lepis. Celana lepis itu tapi menggunakan pemutih, pakai backlin. Kira-kira kalau celana lepis pakai backlin jadinya kayak apa, Bu? Totol-totol kayak macan tutul. Waktu itu kamu mengatakan kepada aku, wahai anak, wah, orang tua apaan, dasar nggak punya otak. Lepis dipakai backlin, dikasih pemutih. Kamu tega-teganya mengatakan kepadaku bahwasannya orang yang membesarkan dirimu, mendidik dirimu sampai engkau dewasa, sampai engkau besar, sampai engkau berani mengatakan bahwasanya ibumu ini tidak punya otak. Kira-kira pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Itu. Ada yang suka kayak gitu sama ibunya? Alhamdulillah, enggak pernah Pak Ustaz. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kalau pernah segala taubat, pernah mengatakan perkataan yang menyakitkan ibu. Akhirnya ketika itu anak tersebut minta maaf dengan sebesar-besarnya, dengan kerendahan hati, ibu tolong maafkan. Tapi yang namanya ibu, walaupun disakiti, kira-kira mau memaafkan atau tidak, Bu? Memaafkan atau tidak? Kalau ibu jadi ibu, anaknya bikin jengkel, anaknya minta maaf, dimaafin atau tidak? Maafkan. Ini pun ibunya memaafkan. Maka setelah terjadi seperti itu, sudah saya maafkan semua, termasuk kesalahan yang tadi engkau ingatkan kembali. Maka pada saat itu hati anak tersebut plong, kayak nggak punya beban sama sekali. Ibadahnya mudah, usahanya lancar. Mungkin kita punya usaha susah, coba teliti sama orang tua punya salah atau tidak. Jangan-jangan seperti kisah tersebut. Ini kisah tentang birrul walidain. Bahwasanya berbuat baik kepada orang tua ini harus didahulukan. Adab terhadap keluarga.